Setiap tahun, miliaran keramik diproduksi di seluruh dunia. Meskipun tampilannya sehalus batu alam, di dalamnya terdapat struktur mineral yang dipadatkan dan disimter dengan sangat rapat, sehingga cukup kuat menahan goresan, kelembapan, dan beban berat selama puluhan tahun. Ubin keramik dibuat dari tanah liat yang telah dimurnikan dan dicampur dengan mineral dasar. Kemudian diproses pada suhu tinggi untuk menghasilkan kekuatan jangka panjang dan stabilitas warna. Lapisan glasir berbahan mineral di permukaannya melindungi dari paparan UV, bahan kimia, dan keausan sehingga keindahannya tetap terjaga. Namun, apakah Anda pernah bertanya, bagaimana bahan mentah yang gelap dapat berubah menjadi ubin yang cerah, mengkilap, dan sangat tahan lama? Proses produksi dimulai dari tambang bahan baku, tempat tanah liat, pasir putih, dan feldspar. Diekstraksi. Feldspar adalah mineral kaya alumina dan alkali yang berperan penting dalam memperkuat ubin dan memberikan permukaan halus menilap. Di tambang terbuka, lapisan tanah penutup dibersihkan untuk menyingkap lapisan tanah liat yang lebih terang dan cukup lunak untuk diekstraksi secara mekanis. Setelah digali, tanah liat langsung dimuat ke truk angkut besar yang membawa material tersebut menuju titik penerimaan pabrik. Di tahap penghancuran pertama, tanah liat dilonggarkan, dihancurkan, dan dibersihkan dari batu yang menempel untuk menyeragamkan ukuran partikel. Pengangkutan langsung dari tambang ke penghancur menjaga kesegaran material dan stabilitas kadar air penting untuk kualitas produksi. Setelah dihancurkan, tanah liat dikirim ke area pemrosesan bahan baku. Dari penyimpanan, tanah liat masuk ke sistem penggilingan halus menggunakan ball mill. Ribuan bola porselen atau kuarsa menghantam campuran tanah liat, feldspar, dan silika hingga mencapai ukuran beberapa puluh mikron, membentuk selari yang halus. Silari ini kemudian dipompa ke tangki slip besar yang dilengkapi agitator untuk mencegah pengendapan dan mempertahankan kekentalan serta densitas yang stabil. Silari dipompa ke spray dryer, di mana ia diubah menjadi butiran bubuk yang kering dengan kadar air rendah dan ukuran seragam ideal untuk proses pengepresan.
Bubuk ini langsung dipindahkan ke silo jangka pendek. Dari silo, granul masuk ke ruang makan mesin pres. Bubuk yang longgar dan seragam mengisi cetakan dengan sempurna. Tekanan besar mencapai ratusan ton. Membentuk green body, yaitu ubin mentah yang masih rapuh. Sensor tekanan, kontrol waktu, dan pemantauan otomatis memastikan setiap ubin memiliki kepadatan dan ketebalan yang sama. Keramik mentah dikeringkan dengan aliran udara panas untuk mengurangi kelembapan secara merata, mencegah penyusutan tiba-tiba. Setelah keluar, ubin memiliki bentuk stabil untuk diproses lebih lanjut. Ubin memasuki area glasir untuk menerima lapisan dasar yang memberikan warna dasar, kehalusan, dan daya rekat. Terdapat dua teknik. Roller glassing. Roller mentransfer lapisan glasir tipis ke permukaan ubin. Spray glassing. Nozzle tekanan tinggi menyemprotkan glasir dalam bentuk kabut. Banyak pabrik menggabungkan keduanya. Setelah glasir gasar, ubin masuk ke area inkjet printing. Kepala printer keramik menyemprotkan tinta mineral tahan panas dengan presisi sangat tinggi. Sensor memastikan posisi ubin akurat sehingga gambar tidak meleset. Ubin memasuki kiln dengan suhu puncak lebih dari 1200 derajat Celcius. Di sini, glasir melebur menjadi permukaan kaca kekerah. Babi ubin mengalami sintering yang memberi kekuatan mekanis. Kontrol suhu ketat mencegah ubin melengkung.
Setelah pendinginan, ubin dibersihkan menggunakan sikat berputar dan sistem vakum untuk menghilangkan debu mikro. Kemudian ubin diperiksa menggunakan kamera resolusi tinggi dan alat ukur kerataan. Ubin yang tidak memenuhi standar dikategorikan ulang atau didaur ulang. Ubin yang lolos kualitas disusun dalam tumpukan rapi. Mesin penghitung otomatis menentukan jumlah per kotak, dan robot memasukkannya ke dalam karton atau pelet. Seluruh tumpukan dibungkus plastik untuk menjaga stabilitas saat pengiriman.